dari kelompok 2 ingin melakukan tugas proyek PKN dengan tema gotong royong. Nama saya Ferdi Nur Hidayat dengan NIM 63240606. Nama saya Nasya Fitri Syahida dengan NIM 63241422. Nama saya Konita Fulaidah dengan NIM 63241239. Nama saya Vita Chana dengan NIM 63241145. Nama saya Amalia Cahya Kamilati dengan NIM 63240941. Nama saya Salvia Aulia dengan NIM 63241463. Nama saya Putri Karimawalia dengan NIM 63240874. Nama saya Anjani Sirahayu dengan NIM 63240668. Dalam menjalankan tugas gotong royong ini dibagi menjadi 3 tim. Tim yang pertama yaitu tim A dengan kelompok Ferdi Nur Hidayat, Nasya Fitri Syahida dan Revita Kene. Kemudian tim B ada Amalia Cahya Kamilati dan Selvi Aulia. Kemudian tim C ada Anjani Sri Rahayu, Putri Karimah Awalia dan Konita Hulaida. Tugasnya membagi tugas anak labsul. Setelah membagi, tugas lalu akan ditegaskan waktu per 6 menit untuk bergantian posisi dengan anak yang lain dengan tugas yang berbeda. Lalu setelah kegiatan selesai, waktunya membereskan barang bank, sampah sesuai pemilihan sampah yang ada untuk didaur ulang kembali. Terinspirasinya sebetulnya saya kerja di pabrik di Sunter. Itu di tempat saya sudah ada tempat sampahnya udah dipilah nih, kertas apa namanya, organik sama anorganik udah dipisah tuh, ada sekitar 5 tempat jadi sampah. Itu pertama saya terinspirasi, saya pikir diterapkan di masyarakat itu bisa, dan ada nilai yang bisa didapat di masyarakat. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan, terhadap sampah. Karena contoh jelantah kalau dibuang di got jadi bermasalah, mampet gitu ya. Terus kalau sampah berantakan juga jadi kelihatan, kalau dibuang ke sungai jadi banjir segala macam. Nah, itu perlu edukasi. Nah, ya, kendalanya adalah ekspektasi kita semua sampah yang kita informasikan sudah sesuai mereka pilih di masyarakat. Aktualnya adalah kadang-kadang masih tercampur. Itu kendala ya. Tapi kembali lagi bahwa pengurus harus lebih sabar. Kita bersabar karena tujuan kita kan mengedukasi. Mengedukasi butuh proses ya. Artinya ketika nasabah masih campur, oke. Edukasi lagi tanpa henti. Ya. Bank sampah ini kerjasamanya dengan Bank Sampah Indo Patriot. Bank Sampah Indo Patriot itu bank sampah tingkat Kota Bekasi, dan Bank Sampah Induk Kota Patriot ini bawah langsung dari wali kota, semacam LSM yang kerjasama dengan wali kota. Tujuannya adalah tadi mengurangi sampah yang dibuang ke tempat bank itu ya, sehingga bagaimana bisa mengurangi dan ada nilai lebih yang didapatkan oleh masyarakat. Ya. Jadi di sini kita punya surat keterangan atau SK dari kecamatan, dan itu diakui sampai kota Bekasi. Ya. Untuk kerjasama lainnya dengan pengepul nih, nanti mungkin sebentar lagi akan datang, kita akan mengambil ini. Target jam 11 sudah bersilat. Oke, tadi yang relate dengan pertanyaan sebelumnya, masalah yang dihadapi ya. Ketika saya mendirikan Bank Sampah tahun 2015, saya tuh presentasi mengajak di pengajian, siap presentasi di Ibu Senam, presentasi ya. Dan hasilnya apa? Mereka nggak ada yang datang, nggak ada yang apa sih, masih bingung, masih kesulitan lah, masih nggak ada, bahkan ada perasaan gengsi gitu. Bener ya, sampah loh gitu, di bawah gitu. Tapi yang kita lakukan adalah konsistensi. Ya. Kita pertama dari pengurusnya harus konsisten, melakukan kegiatan penimbangan ini konsisten, terus membagi hasilnya ke nasabah juga konsisten, sehingga mereka melihat, masyarakat melihat, ternyata bener. Ada dampaknya. Ada yang dapat sampai 1,5 juta dari nabung sampah.
Artinya mereka wah gitu loh, sampah loh. Selama ini mereka berpikir sampah ya dibuang-buang aja, dikasih sedekah, kan ternyata bisa ngajak anak-anaknya, bisa dapat penghasilan dari situ gitu ya, dapat ada semacam uang saku dari situ. Kita ada namanya manajemen risiko ya. Manajemen risikonya adalah kita memberikan harga kepada nasabah itu tidak on the spot ketika penimbangan. Ya, kalau ketika penimbangan dikasih harga misalkan 1.000, kan baru terima nih, terus kita jual ternyata cuma 500, rugi kan? Bisa jadi selisih. Kan? Iya. Selisih, berarti kita rugi kan? Nah itu kita udah antisipasi dan alhamdulillah belum sampai kerugian. Belum ada kerugian karena kita informasikannya itu setelah kita jual. 70% dari penjualan kita akan kasih ke nasabah, 30% buat operasional. Oh iya. Nah, jadi sudah kita antisipasi hal itu. Oke, terkait dengan usaha, kalau kita lebih menyebutnya bukan usaha sih, tapi kegiatan, karena bukan kegiatan di sini bukan profit oriented, tapi lebih kepada tadi mengenai edukasi ke masyarakat ya, terkait dengan bagaimana care terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengembangannya alhamdulillah sudah kita sampaikan ke anggota dewan dan sekarang didengar juga sama wali kota, ada program 100 juta buat satu RW sekota Bekasi, dan itu syaratnya harus punya bank sampah, sehingga nanti akan terbentuk bank sampah yang baru, semakin banyak lagi bank sampah di kota Bekasi. Dan kita bukan saingan ya, tapi bersinergi. Artinya bersinergi dari bank sampah kita dengan bank sampah lain, bertukar pikiran, dan tujuannya adalah bagaimana bisa mengurangi sampah di pembuangan akhir ya, itu supaya bisa reduce dan ada nilai ekonomis yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu sih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum